نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian dimanapun berada. Jangan lupa selalu rajin sholat 5 waktu, taat kepada kedua orang tua, dan rajin belajar di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Muhammad akan mengajarkan kalian pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 dengan pelajaran yang ke-8, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Mudah-mudahan kalian selalu berakhlak terpuji dimanapun berada, baik di rumah, kemudian di sekolah, maupun di mana saja tentunya. Baik, kita lihat bersama-sama materi pada hari ini. Akhlak terpuji itu banyak sekali anak-anak semua. Salah satunya, dan pada video ini ada beberapa akhlak terpuji yang Pak Muhammad akan ajarkan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Guru Haryani. Baik, untuk yang pertama, akhlak terpujinya yaitu berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Berbaik sangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata sangka, artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi yang baik-baik aja ya. Kemudian berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Jadi berbaik sangka ini ya termasuk perbuatan yang terpuji. Kemudian lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Jadi ada lawan kata ya dari berbaik sangka itu adalah berburuk sangka atau berprasangka yang tidak baik. Baik, kita lanjut, berikutnya adalah baik, inti dari dalil Quran surah Al-Hujurat ini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Jadi dari dalil Al-Quran ini Allah ingin memberitahukan kepada kita semua agar jangan berburuk sangka terhadap siapapun, karena belum tentu prasangka kita itu benar keadaannya, dan juga ini akan membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang buruk. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Nah, ini menyadarkan kita bahwasanya jangan merasa diri yang paling baik. Jangan-jangan orang lain yang kita jelek-jelekan itu justru lebih baik daripada kita. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kemudian contoh berbaik sangka. A. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Jadi kalau ada teman, di sini contohnya si Ahmad ya. Ahmad memiliki uang yang lebih. Ketika si Karim meminjam uang, Ahmad langsung berbaik sangka, dia langsung meminjamkan uang itu karena Karim mengatakan kepada Ahmad untuk membeli buku, kemudian ia tidak memiliki uang, maka Ahmad pun meminjamkannya. Itu contoh berbaik sangka. Kemudian apalagi?
Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, biasanya setiap orang tua memiliki aturan agar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Salah satunya tadi dicontohkan oleh orang tua Kamila yang memberikan aturan kepada Kamila agar dia rajin sholat subuh berjamaah. Baik, berikutnya kita lanjut. Apalagi berikutnya yaitu nomor 2, sifat simpati. Apa simpati ya? Simpati itu rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Kalau secara umum, tadi kan secara arti yang pendek, ini secara umum, secara luas. Kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Itu sifat simpati ya. Kemudian kita lihat contoh simpati bagaimana. Nah, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Kalau ada teman yang curhat kepada kalian tentang pribadinya, masalah hidupnya, ya sebagai teman yang baik, kita bersimpati mendengarkannya. Cukup mendengarkannya, tidak usah berkomentar yang macam-macam. Dengan demikian, teman akan senang pada kita. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jadi kita harus pandai-pandai merasakan perasaan orang lain agar kita bisa menyesuaikan kondisi orang atau teman kita tersebut. Baik, selanjutnya apa lagi? Nomor 3 adalah toleran. Nah, secara bahasa atau sederhananya, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Masih banyak ya artinya ya, yang berbeda dengan pendirian sendiri. Artinya apa? Secara sederhana, dia memberikan kesempatan kepada orang lain, walaupun berbeda, dia tetap menghargai, tidak mencela atau menyalah-nyalahkan pendapat orang lain tersebut. Kemudian, adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, di sini Bapak akan contohkan bagaimana contoh toleran. Nah, contohnya adalah kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Nah, kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kita, kita harus menghormatinya karena itu merupakan bentuk dari contoh toleran. Kemudian yang B, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, bagi kalian yang suka sholat di masjid tuh, jangan suka bikin kegaduhan atau ribut-ribut, karena ini merupakan contoh yang tidak baik. Kalau kalian mencontoh sikap atau sifat toleran, kalian tidak melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan tidak ada ya anak-anak Bapak yang di sana ya suka melakukan kegaduhan. Baik, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan Bapak juga. Mudah-mudahan kita bisa bersua atau berjumpa lagi pada video berikutnya. Tetap bersemangat menjalani aktivitas dan mudah-mudahan kalian semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.